Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada malam ini kita akan sambung kajian tafsir surah Al-Qalam. Kita akan sambung mulai dari ayat yang ke 5 ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فستبصرون ويبصرون بأيكم المفتون. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat biayyikumul maftun, siapakah di antara kamu yang gila. Ayat ini hujung dari bantahan Allah Ta'ala terhadap tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi SAW. Dulu karena Nabi mendapat risalah kenabian dari Allah, kemudian orang-orang musyrik mengatakan Nabi adalah orang gila. Maka kemudian Allah menurunkan ayat untuk membantah tuduhan itu. Pertama kata Allah, Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukanlah orang yang gila wahai Muhammad karena mendapat nikmat dari Tuhan. Karena nikmat yang Allah beri kepadamu wahai Muhammad, yaitu nikmat kenabian, nikmat kerasulan, engkau bukan orang gila, kata Allah. Ini bantahan Allah Ta'ala pertama. Selain Allah Ta'ala membantah tuduhan itu, kemudian Allah memuji ketinggian Nabi Muhammad yang juga mengandungi makna menafikan tuduhan gila itu terhadap Nabi. Apa kemudian kata Allah? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Bukan hanya Nabi itu tidak gila, bahkan Nabi itu seseorang yang mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya dari Allah. Bukan cuma tidak gila, tapi dapat pahala yang tidak ada putusnya. Kira-kira kalau orang gila dapat pahala atau tidak? Ya enggak. Kalau Nabi dapat pahala terus-menerus, itu artinya Nabi bukan gila. Selain Nabi tidak gila, Nabi itu justru mendapat kedudukan yang tinggi dari Allah. Salah satu buktinya apa? Nabi itu mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian Allah mengatakan, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Kalau orang gila kira-kira akhlaknya agung atau tidak? Tentu saja tidak. Maka Nabi itu dipuji Allah, akhlaknya sangat agung, sangat tinggi. Satu sisi menguatkan penafian Allah terhadap tuduhan gila kepada Nabi. Di sisi lain Allah sedang mengagungkan Nabi Muhammad SAW dari sisi akhlaknya. Yang mana keagungan akhlak Nabi itu juga menafikan tuduhan gila terhadap Nabi. Karena mustahil orang gila punya akhlak yang tinggi. Nah, orang gila jangankan berakhlak, tentang diri dia sendiri dia tidak tahu, ya kan? Maka penutup dari pernyataan Allah itu semua, kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat ini,
Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Nanti kamu akan melihat wahai Muhammad, mereka juga akan melihat siapa sebenarnya yang gila. Jadi ini kesimpulan akhirnya nih. Kalau mereka masih tetap nuduh kamu gila, kira-kira gitu, nggak usah pening wahai Muhammad, nggak usah diambil hati, nggak usah sakit hati gara-gara itu. Pembuktian akhirnya nanti kamu akan melihat, mereka juga akan melihat siapa sesungguhnya yang gila. Fasaufa tara ya Muhammad, nanti engkau akan melihat wahai Muhammad, wa yara qaumuka, dan kaummu yang ingkar itu juga akan melihat, yaitu orang-orang kafir Makkah, id nazala bihimul azab, yaitu tatkala azab turun, bi ayyikumul maftun, siapa sesungguhnya yang gila, apakah engkau atau justru mereka. Nanti akan ada pembuktiannya kok. Ya, siapa sesungguhnya yang gila itu. Ayat ini bukan bertujuan hendak menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kemungkinan gila, tidak. Tapi ayat ini sesungguhnya ya merupakan merupakan pembelaan Allah Ta'ala terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu bukan orang yang gila, ya, sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang kafir. Justru Nabi itu orang yang sangat cerdas, orang yang sangat berbudi pekerti, dan amat jauh dari tuduhan gila tadi. Kalau mereka masih tetap nuduh, udah biarin aja. Lihat aja nanti siapa sesungguhnya yang gila. Jadi itu salah satu strategi menghadapi orang yang ngeyel terus. Kalau ada orang ngeyel terus, dikasih tahu ndak mau, ya udah tengok aja nanti. Sesederhana itu. Nggak usah terlalu diladenin begitu. Diladenin nggak ada habis-habisnya. Terakhir bilang kalau masih tetap dia dengan tuduhannya, tetap dengan pegangannya, udah kita tengok saja nanti. Misalnya ada orang mengatakan saya nggak percaya ada akhirat itu. Kita sudah bantah ini, bantah, datangkan hujah, datangkan dalilnya, tetap dia mengatakan tidak percaya. Ya udah, nanti kita lihat saja di sana. Apakah akhirat itu ada atau tidak? Sesederhana itu. Ya kan? Jadi begitu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ke-7, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu, dialah yang paling mengetahui, biman dhalla an sabilihi, siapa yang sesat di jalannya, siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Ta'ala juga yang paling mengetahui siapakah orang yang mendapat petunjuk. Ya. Baik, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah Ta'ala yang maha mengetahui orang yang sesat. Allah Ta'ala yang maha mengetahui siapa sesungguhnya orang yang sesat, dan siapa yang sesungguhnya orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, tahdidun lidhdallin. Ayat ini merupakan peringatan keras kepada orang-orang yang sesat, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui kesesatan mereka. Allah Ta'ala mengetahui kesesatan mereka. Dan tidak ada yang paling tahu tentang kesesatan mereka selain dari Allah. Maka siapa yang menyimpang dari jalan Allah, siapa yang sesat dari jalan Allah, itu diketahui oleh Allah. Dan kalau Allah Ta'ala mengetahui, takkan dibiarkan Allah Ta'ala begitu saja. Wa huwa a'lamu bil muhtadin,
Begitu juga Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini terkandung janji kebaikan dari Allah kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Bahwa siapapun yang mengikuti atau mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala tahu dan Allah akan beri balasan terbaik untuknya. Ya. Maka ayat ini juga sekaligus menjelaskan haitsu kana yahtadi may yaslihu lil hidayah. Ayat ini juga mengandungi makna bahwa Allah itu memberi hidayah kepada orang yang sesuai. Dan Allah tidak beri hidayah kepada orang yang tidak sesuai. Maka Allah yang paling tahu siapa orang yang mendapat, siapa orang yang sesat dari jalannya, dan siapa pula orang yang mendapat petunjuk atau berada di bawah petunjuk Allah Ta'ala. Maka kesesatan orang-orang kafir tadi itu diketahui Allah. Dan siapapun yang sesat Allah Ta'ala tahu. Nah, begitu juga orang yang mendapat petunjuk itu Allah Ta'ala tahu. Nah, maka dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala mengatakan orang yang paling merugi di akhirat itu siapa? Orang yang amalannya sesungguhnya sesat, cuma dia menyangka bahwa amalannya baik. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling merugi amalnya itu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sebenarnya sesat amalan dia di atas dunia. Tidak benar. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Cuma mereka menyangka, berkeyakinan bahwa mereka melakukan hal yang baik. Jadi sampai-sampai pelaku kesesatan pun dia tidak tahu bahwa dia sedang melakukan kesesatan. Justru dia menganggap bahwa kesesatan yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Mana orang, siapapun orang yang melakukan kesesatan, itu mereka tidak tahu bahwa dia sedang melakukan kesesatan. Kebanyakan dari orang yang melakukan kesesatan di bidang apapun, itu mereka menyangka bahwa dia berada dalam kebaikan. Dia percaya dengan itu. Nah. Lalu siapa yang maha tahu tentang kesesatan ini? Allah. Allah yang maha tahu. Mau divonis oleh majelis fatwa atau tidak sesat, ya, Allah Ta'ala tahu. Tanpa difatwakan misalnya oleh MUI sekalipun sesat, itu Allah tahu udah sesat. Atau misalnya ada ajaran sesat, MUI tidak memfatwakannya sesat, ini misalnya nih, itu Allah tahu bahwa itu sesat. Mau difatwakan, tidak difatwakan, kalau sesat Allah tahu. Karena dialah yang maha mengetahui biman dhalla'an sabili, orang yang sesat dari jalan. Kenapa Allah yang paling tahu? Allah yang punya jalan. Allah yang punya jalan. Syariat itu kan jalannya. Yang punya syariat siapa? Allah. Yang punya peraturan siapa? Allah. Maka sudah tentu Allah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalan itu. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat yang ke-8, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah kamu patuhi orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu. Ya, ini pembahasan kedua. Jadi pembahasan pertama tadi, orang kafir menuduh Nabi gila. Lalu kemudian dibantah Allah Ta'ala sampai ayat 7 tadi. Ini ayat 8 dan ayat-ayat berikutnya, ini pembahasan lain tetapi masih tetap ada hubung kaitnya. Fala tuti'il mukadzibin, janganlah taati, turuti, ikutin orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Siapa yang dimaksudkan di sini? Orang-orang kafir Mekah dahulu.
Kenapa? Apa rupanya permintaan mereka? Fima yada'uka ilaihi. Qala Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, da'ahu ru'asa'u ahli Makkata ila dini abaihi. Dulu orang-orang musyrik Makkah mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama nenek moyang mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan annal musyrikina talabu minan nabiyyi ayyaskuta an aibi alihatihim wa dinihim. Sebagian ulama mengatakan sebab turun ayat ini, dulu orang-orang musyrik meminta kepada Nabi supaya Nabi diam, tidak membicarakan tentang kekurangan Tuhan dan agama mereka. Supaya mereka juga diam. Jadi kalau kita ikuti pendapat yang ini, lebih kurang orang-orang musyrik itu bilang begini, wahai Muhammad, kalau kamu pengen kami diam, maka kamu juga harus diam. Dalam hal apa? Jangan bicarakan kekurangan Tuhan kami dan agama kami. Kalau kamu diam, kami juga akan diam. Ada pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa tokoh-tokoh musyrik dulu meminta Nabi supaya mengikuti agama mereka. Intinya orang-orang musyrik itu dulu mengajak Nabi kepada hal yang tidak benar. Sama ada mengajak Nabi untuk mengikuti agama mereka atau meminta Nabi untuk diam dalam berdakwah. Maka Allah turunkan ayat ini, fala tuti'il mukadzibin. Jangan taati, jangan ikuti orang yang mendustakan kebenaran, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Fa innahum laisu ahlan li ayyuta'u, karena mereka bukan orang yang layak ditaatin. Li'annahum la ya'muruna illa bima yuwafiqu ahwa'uhum, karena mereka tidak akan menyuruhmu kecuali melakukan hal-hal yang sesuai dengan nafsu mereka. Wa hum la yuriduna illa al-batil, dan mereka tidak menginginkan kecuali yang batil. Jadi jangan ikutin orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan taatin mereka. Kenapa? Kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka sudah tentu permintaan mereka itu permintaan kepada hal-hal yang tidak baik. Permintaan yang pasti bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Wa hadza 'amun fi kulli mukadzib. Ayat ini walaupun asalnya berbicara tentang orang-orang musyrik tadi, tapi ayat ini bersifat umum terhadap semua pendusta. Maka jangan ikutin orang yang pendusta. Jangan turuti orang yang pendusta. Apalagi berani berdusta terhadap ayat-ayat Allah. Jangan berkawan dengan orang yang pendusta. Apalagi dia sampai mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita berkawan dengan orang yang begitu, mereka tidak akan mengajak kita kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Dan hawa nafsu orang-orang yang begitu, la yuriduna illal batil, tidak ada keinginan dalam diri mereka kecuali hal-hal yang batil. Maka jangan ikutin mereka, ya. Jadi ini pertama, larangan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW untuk tidak mengikuti mereka, ya, tidak bertoleransi dengan ajakan mereka. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka juga bersikap lunak. Jadi mereka itu pengen Nabi ini tidak usah terlalu keras dengan prinsip lah. Begitu, ya. Bersikap lunak sajalah, ya. Supaya mereka juga begitu ke Nabi. Tamannau law talinu lahum ya Muhammad. Mereka berangan-angan
sekiranya engkau bersikap lemah lembut kepada mereka wahai Muhammad, wa tatsruku ba'dha ma la yardawnahu, dan engkau meninggalkan sebahagian hal yang tidak mereka sukai. Itu keinginan mereka. Jadi kira-kira beginilah keinginan mereka kepada Nabi Muhammad. Jangan terlalu keras-keraslah Muhammad. Kalau hal-hal yang bertentangan dengan kami itu tidak usah dibicarakan, kira-kira begitulah. Falyalinu fayalinu lalaka wa yaf'alu mithla dhalik. Maka kalau engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, bertoleransi terhadap mereka, mereka juga akan bertoleransi kepada engkau. Diriwayatkan annal kuffara qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dulu orang-orang kafir itu berkata kepada Nabi. Apa kata mereka kepada Nabi? Lau abadta alihatana la'abadna ilahak. Wahai Muhammad, kalau engkau mau menyembah Tuhan kami sembah Tuhan kamu. Ya. Kalau kamu mau datang ke gereja kami, besok kami datang ke masjid kamu. Kira-kira begitulah. Ini kan toleransi. Jangan keras-keras kali beragama itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuti'il mukadzibin. Jangan ikutin mereka. Keinginan mereka begitu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Makanya sampai sekarang sikap yang hampir sama itu ada. Maka kalau saudara-saudara muslim kita pergi ke rumah ibadah orang lain, pernah nggak mereka permasalahkan? Nggak pernah. Rata-rata kalau ada orang Islam masuk ke rumah ibadah orang lain, itu saudara kita yang beragama berbeda dengan kita, nggak pernah mereka permasalahkan. Justru mereka senang. Ya, itu kan ada kalau lagi Natalan tuh kelompok-kelompok yang pergi menjaga gereja, ikut gerejaan begitu, bernyanyi di situ, pakai jilbab, itu kan ada tuh kelompok-kelompok yang begitu. Pernah nggak, mohon maaf, pernah nggak orang Kristen benci dengan mereka? Nggak pernah. Justru dia senang. Ya. Tapi kalau ada orang non-Muslim masuk ke masjid, gimana respon orang Islam? Senang atau tidak? Tidak. Hal seperti ini dikritik oleh sekelompok orang. Dikritik sama mereka. Mestinya kan kita bertoleransi. Katanya. Kalau Natalan kita ke sana. Di waktu lain kita ke masjid. Orang Islam tidak mau soal ini. Yang tidak mau ini kadang-kadang dicap radikal, dicap intoleran, dan lain sebagainya. Kan banyak sekali cap-cap yang diberi di negeri kita ini. Apakah itu intoleran? Tidak. Memang kita ini punya prinsip. Kalau kamu mau ibadah di tempat ibadahnya silahkan. Tapi saya tidak akan ikut ke situ. Dan kamu juga nggak usah datang ke tempatku. Kan begitu. Maka di zaman Nabi pun, ajakan toleransi yang kebablasan ini itu ada. Maka Allah turunkan ayat, fala tuti'il mukadzibin, jangan ikutin mereka. Karena itu bukan bagian praktek agama yang benar. Jadi dulu orang-orang kafir itu kan setelah mereka capek menghalangi dakwah Nabi, nggak mempan-mempan, akhirnya ini ditawarkan. Udahlah, nggak usah keras-keras sekali wahai Muhammad. Kalau kamu mau menyembah Tuhan kami juga mau sembah Tuhan kamu. Tahun ini kita menyembah Tuhan kamu, tahun depan ayo sembah Tuhan kami sama-sama. Ini bagi sebagian orang, ini kan toleransi yang sangat indah. Toleransi ngaco. Ya kan? Ngaco itu. Jadi kita ini bukan membenci saudara-saudara kita non-muslim. Kita tidak benci sama mereka. Tapi dalam hal ibadah, tidak perlu kita campur adukan dengan mereka.
Gitu. Mereka juga nggak usah ikut campur. Udah masing-masing aja, lakum dinukum waliyadin. Lakum ma'abadtum, bagi kamu sembahan kamu, bagi kamu ibadah kamu, dan bagi kita juga ibadah kita. Ya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah, begitu juga kamu. Nggak ada toleransi soal itu. Kita kadang-kadang kebablasan. Baru-baru ini yang viral tuh kan, sampai dibuat seperti ulama besar, ya, sampai dicium kepalanya begitu. Ya kita juga bukan mau ngejek, tapi nggak pantas diperlakukan seperti itu. Kita nggak ngejek, tidak merendahkan, karena memang itu nggak boleh, walaupun berbeda dengan kita. Tapi itu cium kepala tuh mau ngapain? Ngambil berkah apa ya? Kan begitu. Praktek ulama-ulama itu kalau ketemu ulama besar biasanya mereka cium kening. Untuk apa? Mudah-mudahan keberkahan yang ada pada orang itu nular. Ini kira-kira keberkahan apa yang mau diharapkan mencium ke keningnya? Datang yang cium tangan itu tuh, saya sampai kepikiran, kayaknya si Paus juga keheranan. Di Roma nggak pernah rasanya orang cium tangan, di sini kok pada cium-cium saya. Iya kan? Orang Eropa itu mana ada tradisi cium tangan, ya kan? Apalagi sampai cium sini itu nggak punya tradisi mereka itu. Sekali datang ke sini, ini kok pada cium-ciumin. Kayaknya dia pun heran ya. Ya? Tidak ada tradisi mereka diciumin kepala orang tuh tidak ada. Ini kok tiba-tiba datang ke Indonesia, kepala saya kok dicium-cium. Kayaknya begitu tuh perasaan beliau. Jadi maksudnya begini, kita tidak merendahkan beliau, karena memang kita tidak boleh merendahkan tokoh-tokoh figur agama lain, itu tidak boleh kita rendahkan. Cuma kita merasa kecewa dengan sikap sebagian saudara-saudara Muslim kita. Tampaknya mereka begitu hormat, begitu sayang. Tapi dengan sesama muslimnya kadang-kadang cuma berbeda sedikit, bencinya bukan main. Sama-sama mengucap 2 kalimat syahadat, cuma bedanya tipis-tipis saja. Tidak dibolehkan ceramah di masjidnya, tidak diizinkan, dibubarin, ditolak. Padahal perbedaannya tipis-tipis saja. Yang di sana kunutan, dia tidak kunutan. Sana maulitan, dia tidak maulitan. Cuma hal-hal sepele begitu, tapi dibesar-besarin. Makanya banyak saudara muslim kita ini salah pilih musuh. Iya. Saya mohon maaf saja. Saya sangat tidak berkenan melihat tokoh-tokoh agama yang suka ribut soal perbedaan. Berlagak menjadi hero, berlagak menjadi pahlawan, padahal itu hal yang tidak penting sama sekali dalam agama, bukan rukun Islam. Saya kasih contoh, ada saudara-saudara muslim kita, mereka memilih tidak merayakan maulid Nabi. Alasan mereka jelas, kenapa? Nabi dan para sahabat tidak ada merayakan maulid Nabi. Nah emang iya nggak ada. Kita merayakan dengan dalil kita bahwa itu boleh, mengingati Nabi, tidak ada salahnya juga. Maksud saya begini, masa sih gara-gara saudara muslimmu itu tidak merayakan maulid Nabi, lalu kamu bilang mereka tidak cinta dengan Nabi, kamu benci dengan dia? Padahal mereka juga bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi, membaca hadis Nabi. Masa sesederhana itu kemudian kau benci dengan mereka, kau hina mereka, kau rendahkan mereka? Itu yang sedeng sebetulnya siapa kira-kira gitu? Masa perbedaan begitu, muncul pula berlagak jadi hero, tulis panjang-panjang di media sosial. La haula wa la quwata illa billah. Kau salah pilih musuh. Salah pilih musuh. Salah. Terlalu sempit tempurung otaknya. Ya. Kalau saya biasa saja.
Saudara muslim saya itu misalnya baca Al-Fatihah tak baca bismillah, saya tetap tenang sholat di belakang. Kenapa? Saya tahu itu tidak masalah. Walaupun pegangan mazhab Syafi'i misalnya baca bismillah dengan jahar. Ya mungkin dia tidak mazhab Syafi'i, ya tidak apa-apa. Dia masih saudara muslim kita. Dia memilih misalnya azan Jumat dia cuma sekali, nggak apa-apa. Di sana 2 kali nggak apa-apa. Biasa saja, nggak usah gontok-gontokan soal itu. Ini hal-hal sederhana dengan saudara muslim, kerasnya bukan main, tapi dengan yang jelas-jelas berbeda luar dalamnya, bukan main pula dia sayangnya. Keliru ya. Jadi Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Karakter Nabi begitu. Dengan orang kafir tegas, tapi dengan sesama muslim Nabi itu berkasih sayang. Ruhama'u bainahum. Kita kadang-kadang dibalik. Dengan non muslim ruhama, dengan sesama muslim berantem terus. Ini kacau kita kalau udah begini. Ya, kacau kita kalau udah begitu. Jangan sampai begitulah. Ya. Perbedaan ini, perbedaan-perbedaan yang ada ini, percayalah, sampai kiamat tidak ada seorang pun yang akan bisa menyelesaikannya. Nggak akan ada. Percaya. Sampai malaikat Israfil meniupkan sangkakala, tidak akan ada satupun yang bisa menyelesaikan perbedaan ini dan menyatukan kita. Nggak akan ada. Lalu sikap kita apa? Sikap kita itu, sikapi perbedaan itu dengan cerdas. Itu saja. Sikapi perbedaan itu dengan cerdas. Silahkan pilih mana yang kita rasa paling dekat dengan kebenaran. Itu saja. Kalau kita mau menyelesaikan perbedaan semua yang nggak bakalan selesai, nggak usahlah sok-sok jadi hero tuh, nggak usah. Karena nggak akan selesai juga. Kalau bulan Rabiul Awal perbantahan yang selalu dimunculkan apa? Antara maulid Nabi atau tidak. Itu aja rutinitas tahunannya. Capek kita melihatnya gitu. Padahal mestinya nggak usah diribut-ributin lagi soal begitu. Yang mau tetap maulidan udah terserah. Yang tidak maulidan juga udah terserah. Ya. Selama tidak melampaui perbuatan itu, cuma ceramah tentang Nabi, sejarah Nabi, ya nggak apa-apa. Kecuali praktek maulidnya udah aneh-aneh begitu, pakai ritual segala begitu. Itu juga kita berlepas tangan dari hal-hal yang seperti itu. Ya, misalnya tiba-tiba dia bilang hadir Nabi ke majelis maulid kami. Gimana ceritanya? Nabi di Mekah sana, di Madinah sana dikubur, kok hadir ke majelis dia? Di sana juga buat majelis yang sama. Di sini hadir, di sana juga hadir. Gimana itu ceritanya? Di waktu yang sama begitu. Jadi maksudnya, kalau sekedar maulidnya memperingati Nabi, kelahiran Nabi, mengungkap sejarah Nabi, akhlak Nabi, nggak ada salahnya. Tapi kalau udah kebablasan juga, sampai ngada-ngada yang aneh-aneh, itu kita juga, saya berlepas diri dari itu juga. Saya berlepas diri dari maulid yang mengatakan hadir Nabi di majelis itu. Saya berlepas diri dari itu. Mau dia berpegang, saya tidak akan berpegang dengan itu. Karena saya tidak percaya soal itu. Dan Nabi nggak ada mengatakan bahwa Nabi hadir di majelis maulid itu, nggak ada. Maksudnya kalau cuma maulidnya biasa-biasa saja, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kebablasan juga, sampai mengada-ngada, itu saya berlepas diri dari hal-hal seperti itu. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-10. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Dan janganlah patuhi orang yang suka bersumpah dan orang yang suka bersumpah dan suka menghina, ya. Ini larangan Allah Ta'ala berikutnya ke Nabi. Wala tuti' ya Muhammad hallab. Hallab itu kathirul halab, orang yang banyak bersumpah. Dikit-dikit dia bersumpah, dikit-dikit dia bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Ya, tidak boleh. Maka bersumpah itu boleh atau tidak? Boleh.
Cuma jangan bersumpah, sikit-sikit bersumpah. Hal sepele bersumpah. Analoginya kan begini. Saat kita bersumpah itu kan kita menyebut nama Allah. Kita bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Analogi sederhananya begini. Misalnya kita dekat sama gubernur, misalnya. Lalu setiap urusan kita, bahkan urusan-urusan sepele, kita sering bawa-bawa nama dia. Kira-kira yang malu itu siapa? Yang gubernurnya malu. Masa urusan sepele begitu kau bawa-bawa nama saya? Kan pasti dia begitu. Kan pasti tidak suka, kira-kira begitulah. Maka sumpah itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi dalam hal yang benar-benar serius. Misalnya kita untuk menyatakan pembuktian bahwa itu benar terjadi, untuk menguatkan pernyataan kita itu sertai dengan sumpah, boleh. Atau misalnya kita dituduh dengan sesuatu, untuk melepaskan diri kita dari tuduhan itu, kemudian kita bersumpah, boleh. Tapi ini hal-hal sepele sikit-sikit, wallahi, billahi, tallahi, tidak boleh. Ya, makanya kata Allah Ta'ala pada ayat ini, mahin, orang yang banyak bersumpah itu adalah orang yang hina. Alladhi yakfiru minal halab mustahinan bi'azamatillah. Orang yang banyak bersumpah itu orang yang sebenarnya menghinakan keagungan Allah. Nama Allah itu nama yang sangat agung. Allah itu Tuhan yang maha agung. Maka jangan bawa-bawa untuk hal-hal yang sepele. Analoginya seperti yang saya sebut tadi. Mentang-mentang dekat sama presiden, mentang-mentang dekat sama gubernur misalnya, cuma masalah kecil sama tukang sayur, udah dibawa-bawa itu nama gubernurnya. Gitu. Kalau si gubernurnya tahu, pasti dia kecewa. Gitu. Masa urusan kecil begitu kamu bawa-bawa nama saya? Kan begitu dia. Tapi kalau masalahnya serius, nggak bisa dihadapin, bawa nama dia mungkin masih dimaklumin begitu. Analoginya begitulah kira-kira. Maka kita itu jangan banyak-banyak bersumpah. Tapi kita sih tidak punya tradisi banyak bersumpah. Orang Arab baru. Cuma orang Arab itu dia sikit-sikit bilang wallah, dia bukan bersumpah. Karena yang dikatakan sumpah itu bukan cuma dia mengucapkan wallahi, tapi harus ada kesengajaan niat dia untuk bersumpah. Kalau cuma mengucapkan wallahi, orang Arab ngomong dua kata disebut wallah. Ngomong sedikit wallah, ngomong sedikit wallah. Nah, tapi itu bukan maksudnya dia bersumpah. Cuma sudah menjadi kebiasaan mereka kalau ngomong begitu. Ya. Baik, jadi jangan taati orang yang banyak bersumpah, jangan patuhin orang yang begitu, karena itu termasuk penghinaan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya kata Allah, orang yang tidak boleh kita ikutin itu juga hammazim masya'im binamim, orang yang suka mencela orang lain dan kemudian masya'im binamim, berjalan dengan melakukan namimah. Namimah itu apa? Adu domba, menyebarkan fitnah. Pertama hammaz. Hammaz itu jangan ikutin, jangan patuhin orang yang hammaz. Hammaz itu siapa dia? Orang yang suka menggibah, ngatain orang lain dengan celaan, dengan hinaan. Pokoknya kalau ngomong sama dia tuh yang kita dengar tuh memaki orang, menghina orang, merendahkan orang, itu aja. Jangan berteman dengan orang yang begitu. Jangan berteman dengan orang yang seperti itu. Jangan patuhin orang yang begitu. Perhatikan kata-katanya. Kalau ngobrol sama dia, suka menghina orang enggak? Suka merendahkan orang enggak? Suka mencaci maki orang enggak? Kalau begitu karakternya, jangan berkawan sama dia. Jangan patuhin orang yang seperti itu. Kenapa? Itu teman yang tidak baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu sama akar katanya dengan hammaz. Allah mengatakan celakalah pelaku humazah lumazah. Apa itu humazah lumazah? Kata para ulama tafsir,
orang yang menghina, merendahkan, mencaci orang lain sama ada dengan perkataan atau bahkan dengan ekspresi gestur tubuh. Menghina orang itu kan kadang-kadang nggak selalu dengan ucapan, tapi bisa melalui gestur tubuh. Misalnya dia memainkan mata dia dengan teman dia dengan maksud menghina orang lain. Itu pun celaka. Allah mendatangkan ancamannya wail. Wailul likulli humazatin lumazah. Wail itu menurut satu pendapat ulama tafsir, satu lembah di dalam api neraka jahanam. Artinya orang yang melakukan humazah lumazah itu tempatnya di neraka. Maka jangan suka mencaci orang, menghina orang, merendahkan orang. Sama ada menghina, merendahkan, mencaci orang itu dengan ucapan kita secara langsung atau bahkan dengan ekspresi wajah kita pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan kalau ada orang yang begitu, jangan ikutin, jangan patuhin, jangan berteman dengan dia. Capek kita dengerin orang yang mencaci maki terus. Setiap ngobrol sama dia mencaci maki orang. Ya. Bagaimana kalau yang dia caci maki itu pemimpin? Walaupun yang dia caci maki itu pemimpin, tidak usah berkawan sama orang begitu. Capek kita mendengar orang. Akhirnya lama-lama kita kena virus. Akhirnya kita pun tukang caci maki jadinya. Ya. Nabi itu mengatakan, saya tidak diutus la'anan. Saya tidak diutus tukang caci maki, tukang laknat. Bukan itu. Saya tidak diutus bukan untuk itu, kata Nabi. Innama bu'istu, tapi saya diutus, kata Nabi, untuk rahmah, untuk berkasih sayang. Emangnya, misalnya nih, dengan pemimpin misalnya. Emangnya kalau kita caci maki dia, kita dapat pahala? Enggak kan? Justru kita dapat dosa. Emangnya kalau kita caci maki dia dengar? Enggak juga. Yang dengar itu cuma teman kita. Kan begitu. Emangnya kalau kita caci maki dia berubah? Dengar aja tidak, apalagi berubah. Begitu. Jadi dalam Islam itu ada prosedurnya. Bagaimana kalau pemimpin kita itu salah, gimana cara kita ngingatinnya? Ada prosedurnya. Dan prosedurnya itu bukan dengan caci maki. Ya. Ini saya nasihatkan untuk kita semua, jangan sampai nanti di akhirat kita nyesel. Jangan kita besarin ego kita karena kita mentang-mentang tidak suka. Jangan besarin ego kita. Suatu hari di akhirat kita nyesal gara-gara suka mencaci maki. Ya, jangan merendahkan, jangan. Ya. Kemudian masyaim binamim. Masyaim binamim ini adalah yamshi bin namimah bainan nas. Berjalan melakukan namimah di antara manusia. Apa itu? Wa yanqilu hadithahum liyuqi'a bainahum wa huwa al-fitan. Dia menyebarkan fitnah di antara manusia. Diadu domba itu manusia. Ke sana ngomongnya begini. Ke tempat lain ngomongnya lain lagi. Akhirnya apa? Panas hubungan masyarakat dia buat. Ini orang pelaku namimah, mengadu domba orang lain. Kalau dia masuk di grup WhatsApp itu panas langsung dia buat. Kalau dia tinggal di suatu komplek itu jadi tak nyaman gara-gara dia. Ya. Kenapa? Yamshi bin namimah. Dia berjalan mengadu domba, membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat. Maka mafhum mukhalafah dari sini, kalau bisa kehadiran kita di masyarakat itu mendamaikan, menenangkan, membuat jadi adem. Maka kata Nabi, orang yang paling buruk itu adalah orang yang dijauhi orang lain karena takut dengan keburukannya. Sengaja orang menjauh dari dia, kenapa? Karena takut dengan keburukannya. Dan sebaik-baik orang itu adalah orang yang diharapkan kebaikan dari dia. Ya.
Baik, waktu Isya sudah masuk, insyaallah taala kita sambung ayat-ayat yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.